Kazanacak değilim. Hadi biraz koş. Biz ortak. Görünür hale gelecek. Kim o? Wakil pemerintahan Damaskus akhirnya jatuh ke tangan Salahuddin setelah sebelumnya kejahatan Gumuztaikin diungkap satu persatu. Setelah dimakzulkan, dia dijebloskan ke dalam penjara sambil menunggu hukuman yang akan ia dapatkan. Sementara itu, dia dikunjungi oleh Karaca yang memberitahukan bahwa harta paling berharga mereka, yaitu Sultan Ismail, sudah tidak berada di kamarnya. Damaskus dinyatakan aman dan damai. Salahuddin memerintahkan Boru untuk memboyong keluarga mereka yang masih berada di Kairo. Beruntungnya Kaimas, ia diampuni karena sadar di detik-detik terakhir. Dan di akhir rapat dewan, Salahuddin kedatangan tamu yaitu Balian yang berhasil menangkap Ketilon. Di sisi lain, Ratu Maria tidak senang Lodgay kembali dengan tangan kosong apapun alasannya. Dia lantas membisikkan kepada Raja Balwin bahwa Lodgay harus dihukum. Motif dibalik ini sebenarnya Ratu Maria tidak suka jika Gai nanti naik tahta setelah menikah dengan Sibila. Salahuddin mengatakan kepada Balian bahwa ia membutuhkan Katilon karena dosa-dosanya terlalu banyak. Namun Balian juga membutuhkannya untuk membersihkan namanya yang tercemar. Lodgay berpesan kepada Sibila, tanpa dirinya maka adiknya itu dalam bahaya. Balian memberitahu Salahuddin bahwa ia difitnah telah membunuh Dr. Latif. Selain itu, ia juga menginginkan tahta Yerusalem dengan menikah dengan Sibila. Salahuddin lantas mengingatkan cepat atau lambat Yerusalem akan ia taklukkan. Sementara itu, Ketilon dijeblaskan ke sel berdampingan dengan Gumuztaikin. Atsis sempat tidak tahan ingin segera menghabisi Ketilon. Ternyata Karatekin diam-diam ingin mengembalikan Sultan Ismail kepada ibunya agar lebih aman. Salahuddin yang tidak diberitahu naik pitam, tidak ada yang bisa menjamin. Benar saja, Albis yang ditugaskan Karatekin mengangkut Sultan Ismail disergap oleh Karaca. Akibatnya, seperti yang sudah ditakutkan, bayi Ismail jatuh ke tangan musuh. Sementara itu Karatekin ngambek, ia tidak mau diberi tugas lagi oleh Salahuddin karena apapun yang dilakukannya dianggap salah. Belakangan baru terungkap, Karaca tidak bekerja sendirian, melainkan ada campur tangan Kontes Mila. Dia tidak mengungkapkan secara pasti motif dibalik menginginkan bayi Ismail. Hanya saja rencananya bayi ini akan ia gunakan untuk mengendalikan Salahuddin. Sebuah kilas balik memperlihatkan bagaimana Mila mendapatkan surat dari Gumuztaikin untuk membebaskannya. Sementara itu, setelah didesak Ratu Maria, Raja Balwin mencopot jabatan Lodgay sebagai komandan. Dan bukan itu saja, dengan demikian ia tidak berhak menikahi putri Sibila. Boru tiba di Mesir menemui Qadi Fasil membicarakan kemenangan Salahuddin. Dia secara khusus diundang ke Damaskus untuk sekarang ia akan menjemput ibu dan Semse. Gai berdiskusi dengan pihak Katolik meminta bantuan. Rencana pun sudah disusun, hanya saja pihak Paus tidak mau terlalu terekspos. Fatmahatun dan Semse sangat senang atas kemenangan Salahuddin. Jadi mulai sekarang tidak ada yang perlu mereka khawatirkan untuk tinggal di Damaskus. Sementara itu, Lodgay bertanya kepada putri Sibila kenapa dia tidak jadi mau menikah dengannya. Padahal ancaman masih sama untuk Raja Balwin agar ia tetap bisa hidup. Di sisi lain, Saira yang dijebloskan ke penjara ditemui Boru. Berhubung perebutan kekuasaan telah dimenangkan Salahuddin, dia dibebaskan. Hanya saja sebelum itu Boru berpesan agar mereka menjalin hubungan mulai dari nol. Masa lalu dan dendam harus dihapuskan karena hal itu akan mengganggu perasaan mereka. Sayangnya Saira belum yakin dengan itu. Salahuddin berkunjung ke penjara untuk memberitahu Gumuztaikin bahwa dia tidak dimaafkan dan akan dieksekusi. Bahkan di luar persiapan hukuman pancung telah dibuat. Sampai detik ini Karatekin terus disalahkan teman-temannya karena dianggap menculik Sultan Ismail.
Namun ia selalu memiliki jawaban bahwa ini urusan antara dirinya dengan keponakannya. Sementara itu Ilyas dan Mahes sangat senang dengan kemenangan Salahuddin, sebab paling tidak mereka masih memiliki harapan mengumpulkan pundi-pundi emas. Sebelum dieksekusi, dosa-dosa Gumustekin dibacakan, diantaranya membunuh Yaruki dan Umar Mela. Sebab beratnya dosa itu, maka ia akan dihukum pancung. Sebagai kehormatan, Salahuddin menjadikan Gokboru sebagai algojo. Itu bukan tanpa alasan, karena bertahun-tahun Gumustekin menyiksa dan mencuci otaknya. Tapi sesaat sebelum eksekusi, Albis muncul memberitahukan bahwa Sultan Ismail diculik Karaja. Tidak cukup sampai di situ, ia juga mengutarakan kolaborasinya dengan kontes Mila. Sebuah surat ditujukan kepada Salahuddin yang intinya harus membebaskan Gumustekin untuk ditukar dengan Sultan Ismail. Salahuddin kembali naik pitam kepada Karatekin, sebab ini akibat perbuatannya. Gumustekin hanya tersenyum karena ternyata umurnya masih panjang. Raja Balwin mengajak kakaknya untuk berjalan-jalan karena ingin mencoba kuda ayahnya. Sibila kakaknya sebenarnya sudah memperingatkan ini terlalu berbahaya. Tapi semua itu kemudian termaafkan karena Raja Balwin adalah raja di masa depan. Begitu dinaiki Raja Balwin, kuda itu langsung melaju kencang. Tentu Sibila khawatir dan memerintahkan prajuritnya untuk mengikuti. Salahuddin tidak punya pilihan selain menghentikan eksekusi. Akan tetapi Gokboru tidak mau mendengarkan perintah dan masih menebas tangan Gumustekin. Itu dilakukannya bukan tanpa alasan, agar Gumustekin mengingat tangannya, maka ia akan ingat dosa-dosanya. Kuda yang dinaiki Raja Balwin kembali, namun dalam keadaan kosong. Para prajurit mengaku mereka tidak bisa mengimbangi dan tidak bisa mengejar Raja Balwin. Salahuddin mulai membahas bagaimana merebut Sultan Ismail dari tangan Mila. Dan jika Salahuddin membebaskan Gumustekin begitu saja, maka ia mempertaruhkan reputasinya di hadapan rakyat. Diam-diam Karatekin diperintah Salahuddin untuk pergi ke Kerak duluan. Dia mengatakan bahwa keselamatan keponakannya adalah tanggung jawabnya. Maka dari itu tujuannya datang kemari untuk menemani keponakannya itu meskipun di penjara. Sementara itu Balian juga mendengar apa yang dilakukan Kontes Mila. Masalahnya ia tidak tahu motifnya. Ratu Maria sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Lodga yang akan meninggalkan istana. Tapi Sibila datang dengan informasi hilangnya Raja Balwin. Diperlihatkan raja itu diculik dan ditempatkan di sebuah gereja. Sementara itu Salahuddin menyuruh Gumustekin bersiap-siap, ia akan diserahkan kepada Kontes Mila. Melihat itu Ketilon bingung kenapa istrinya tidak mau membebaskan dirinya. Salahuddin mengatakan bahwa Kontes Mila lebih senang Ketilon dieksekusi dibandingkan harus dikembalikan ke Kerak. Balian menemui Mila dan mempertanyakan perbuatannya. Sayangnya dia masih menyembunyikan. Balian sekarang ingin memfokuskan mencari Ketilon. Namun Balian juga memperingatkan kepada Mila bahwa ia mengundang bahaya dengan membuat marah Salahuddin. Lodgai akhirnya meminta kepada Putri Sibila mengembalikan jabatannya, karena hanya dengan itu ia akan bisa membawa pasukan mencari Raja Balwin. Dan seperti yang sudah ia duga, permintaannya itu disetujui. Tapi Ratu Maria justru curiga hilangnya Raja Balwin ada hubungannya dengan Lodgai. Rencananya ia akan pergi ke Ibelin memanfaatkan Balian. Semse memperingatkan Salahuddin agar berhati-hati dengan Mila karena dia wanita gila dan licik. Ketika dia dinyatakan mati, Mila datang ke kuburannya dan menangis. Gumustekin tiba di Kerak seperti yang sudah dijanjikan. Anehnya tidak ada permintaan apapun dari Kontes Mila atas kebaikan ini. Meskipun begitu Gumustekin berjanji akan selalu membantunya. Balian tidak mau ambil pusing dengan motif Mila. Jadi sekarang fokusnya hanyalah mengambil Ketilon. Ilyas dan Mahes membuat penawaran kepada anak buah Ketilon untuk membebaskan tuannya. Akhirnya terjadi kesepakatan dengan imbalan emas. Di hadapan Balian, Ratu Maria membuat keluhan mengenai kegiatan Lodgai dan hilangnya Raja Balwin. Di sini menjadi jelas Ratu Maria ingin memanfaatkan cinta Balian kepada Sibila untuk menyingkirkan Gai. Anak buah Ketilon mendapatkan akses ke penjara untuk menghabisi para penjaga termasuk melukai Bosob. Ketilon senang karena bebas, ia bisa membalas dendam kepada istrinya sendiri. Anak buah Ketilon pun berterima kasih kepada Ilyas dan Mahes. Gumustekin memperingatkan Mila sangat bahaya memancing kedatangan Salahuddin ke Kerak.
Tapi Mila merasa tidak takut selama Sultan Ismail berada di tangannya, maka tidak akan terjadi apapun. Sementara itu Ilyas dan Bosok menemui Salahuddin, mengatakan bahwa tugas mereka berhasil. Ternyata semua hanya permainan. Salahuddin sengaja melepaskan Ketilon untuk membuat keributan di Kera. Ilyas beruntung mendapatkan emas dan Bosok belum mati. Salahuddin hanya ingin fokus menyelamatkan Sultan Ismail. Di sisi lain, Karatekin sangat senang bisa selalu bersama dengan Hajar Hatun. Tapi masalah muncul ketika kedatangan Gumustaikin yang mempertanyakan keberadaannya. Kemudian keduanya saling berebut untuk mendapatkan Sultan Ismail sebelum kemudian bayi itu menangis. Balian menemui Salahuddin meminta agar Ketilon diserahkan. Hanya saja masalahnya Ketilon telah dibebaskan. Tentunya Balian kesal karena ia sudah bersusah payah menangkap musuh bebuyutannya itu. Di sini Salahuddin justru meminta bantuan Balian menunjukkan lorong rahasia menuju Kera. Ketilon hanya bisa bengong memikirkan bagaimana Mila istrinya justru menginginkan dirinya mati. Di sisi lain, Boru dan Gokboru yang ditugaskan Salahuddin kesulitan memasuki Kera. Sebelum akhirnya datang informasi akan ada bala bantuan dari Balian. Ketika disekap, Raja Balwin menolak untuk makan dan kini ia akan dipertemukan dengan seseorang. Dia tidak lain adalah kakaknya sendiri dan memang benar dugaan ini ada hubungannya dengan Lodgay. Sepertinya tidak ada pilihan lain untuk Sibila kecuali menikah dengannya. Raja Balwin ternyata dididik oleh orang bertopeng. Dia diingatkan mengenai penyakit kustanya. Kalaupun ia bisa hidup lama, maka mukanya akan memburuk dan ia harus mengenakan topeng seperti dirinya. Kemudian raja diberikan motivasi, bagaimanapun bentuknya dia adalah raja dan harus ditakuti musuh. Salahuddin mewanti-wanti anak buahnya untuk fokus menyelamatkan Sultan Ismail. Sebab waktu mereka tidak banyak, hanya ketika Ketilon menyerang Kera. Setelah dipertemukan dengan adiknya, Sibila merasakan kecemasan yang sangat hebat. Ratu Maria sedang mencari tahu apa yang terjadi, namun Sibila mengatakan dia harus menikah dengan Gai. Ketika Gumustaikin bertanya kepada Mila apa untungnya menculik Sultan Ismail, Balian semakin yakin untuk membantu Salahuddin setelah mendengar Sibila akan menikah dengan Gai. Ilyas dan Mahes juga memberikan informasi keberadaan Raja Balwin. Kontes Mila dibantu Gumustaikin berani menghadapi Ketilon. Alasan yang digunakan kali ini untuk melindungi Kera. Raja Balwin terus mendapatkan pelajaran untuk menjadi seorang raja yang benar. Tentu kita dibuat bingung apa maksud dari penyekapan ini. Ketilon memberitahu Mila bahwa ia tidak punya belas kasihan lagi. Dan jika tikus seperti Gumustaikin ikut membantu, maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Di dalam, Karatekin sangat gembira karena terjadi pertempuran. Sementara itu, Balian membawa Boru dan Gokboru menuju lorong rahasia menuju Kera. Meskipun sebelumnya tidak percaya, namun kedua belah pihak sepakat untuk masuk. Kontes Mila mulai menyadari amarah dari Ketilon. Maka dari itu ia disarankan untuk kabur. Di dalam lorong, Balian mengarahkan Boru dan Gokboru menuju istana untuk menyelamatkan Sultan Ismail. Dan terbukti petunjuk itu benar, mereka bisa menyelamatkan Karatekin juga yang saat itu tengah terluka. Pertarungan terus terjadi di luar Kera. Sementara itu, Balian kesulitan mencari Ketilon. Ketika perjalanan keluar lorong, rombongan kembali disergap oleh Karaca. Hanya saja itu bukan kendala yang berarti, Boru dan Gokboru bisa mengatasinya. William dan Markus menyamar sebagai jemaah Katolik, tapi setibanya di gereja yang diduga terdapat Raja Balwin terkunci. Karatekin dan yang lainnya berhasil keluar dari lorong dengan selamat. Masalahnya Gokboru sengaja di belakang dan ia mengincar Gumustaikin. Yang itu artinya ia tidak mau keluar sebelum memenggal kepalanya. Boru sempat menasihati bahwa itu tidak sesuai perintah, namun Gokboru tetap ngotot. Salahuddin sedang memikirkan alternatif cara membawa Sultan Ismail lebih cepat. Hal itu tidak perlu karena Karatekin ternyata sudah kembali. Karaca mengabarkan Sultan Ismail sudah dibawa prajurit Salahuddin. Gumustaikin lantas mendesak Mila untuk segera kabur, namun dia memilih untuk masuk ke kastil Kera lagi. Salahuddin dilapori bahwa Gokboru dan Boru masih berada di dalam lorong. Akibatnya ia memutuskan untuk menjemputnya. Sementara itu Ketilon menyadari bahwa Mila akan kabur. Tentu dia tidak ingin kehilangan jejaknya dan terus mengikuti. Ketika Salahuddin dan yang lainnya menunggu di pintu lorong, yang keluar hanya Boru.
sedangkan Mila harus disergap oleh Katilon. Lalu suaminya itu bertanya apa yang menjadi motif Mila tidak menginginkan dirinya. Mila menjawab bahwa ia bahkan tidak menginginkan mantan suaminya, yang ada di hatinya hanyalah Salahuddin. Kebetulan Salahuddin dan rombongan yang akan kabur mendengarkan percakapan itu. Salahuddin dibuat bengong dengan pernyataan Mila itu, meskipun diingatkan baru ada suara orang datang.